Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur di malam hari ini. Terima kasih Bapa atas penjagaanmu, atas perlindunganmu sepanjang hari ini, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Selagi kami bernapas tidak pernah membalas apapun, tetapi kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, atas izin-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini, atas izin-Mu kami bisa berada di tempat ini, atas izin-Mu kami bisa bertemu dengan berbeda suku, berbeda ras. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Tuhan, di malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, salah dan dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Maafin kami ya Tuhan. Agar kami terus turuti dan menurut hanya kehendak-Mu ya Allah ya Bapa. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau berbicara kepada hamba-Mu dan penuhilah kuasa Roh-Mu kepada hamba-Mu. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah berasal daripada-Mu. Dan pujilah Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Maka di malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tema di malam hari ini saya akan dibawa tentang biasa menjadi luar biasa. Amin. Kenapa saya bawa tema tentang biasa menjadi luar biasa? Karena kehidupan kita ini adalah biasa-biasa. Akan menjadi luar biasa. Di sini ada dua bagian. Kita akan melihat di sisi rohani dan kita melihat di sisi jasmani. Jasmani adalah setiap orang itu adalah butuh proses, dia butuh training, butuh proses. Pokoknya perjuangan itu cukup panjang. Sampai ketika titik di mana dia mendapatkan hasil yang begitu luar biasa, dia akan menjadi luar biasa. Wow. Tetapi kita melihat di sisi rohaninya, dia itu adalah butuh proses perjuangan untuk mencapai kesuksesan di keserupaan dengan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mencapai itu adalah butuh perjuangan atau butuh proses. Disitulah dia terus bertahan, dia terus menantikan Tuhan pagi, siang, dan sampai perjuangan di titik akhir. Di situ dia akan mendapatkan mahkota yang dari Tuhan, akan menjadi luar biasa. Oke, kita akan melihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan baca buat kita semua. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik depan dengan kekuatan sayapnya. Puji Tuhan, di malam hari ini saya akan membawa firman Tuhan ini sangat menarik. Ada beberapa kata yang menarik buat kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka itu adalah mendapat kekuatan baru. Jadi mereka akan terbang seperti burung raja wali. Mereka tidak akan lelah, tidak akan apa-apa. Mereka akan terus berjalan. Mereka akan terus maju. Karena mereka itu sudah mendapat kekuatan dari siapa? Dari Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang selalu merindukan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan. Selalu setia sama Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan. Meskipun ada banyak ujian. Meskipun ada banyak hal yang ujian datang dalam kehidupan. Tetapi dia selalu setia sama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan jawaban yang begitu luar biasa, dia akan meriah, dia akan begitu luar biasa, hebat. Saudara-saudara, di malam hari ini firman sangat luar biasa akan dia menasarkan kita. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Di situ dia mengatakan bahwa orang-orang yang menabuh dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada dua bagian, sisi rohaninya dan sisi jasmaninya. Ini adalah kita menjelaskan tentang sisi jasmani dalam Mazmur ini. Jasmaninya adalah ketika orang-orang itu adalah
butuh proses untuk perjuangannya, butuh proses untuk mendapatkan sebelum hasil itu dia harus butuh proses. Disitulah ketika dia mendapatkan hasilnya akan meriah, akan menjadi luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini sangat begitu luar biasa firman Tuhan menasihatkan kita. Kita ini adalah bukan berarti kita di perjuangan, tapi awal dari perjuangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak cobaan, kita harus bersabar. Kita harus terus, proses itu harus ada. Tidak hanya sempat kita akan mencapai level yang setinggi-tingginya, tapi kita harus butuh perjuangan. Kita harus butuh proses. Jadi kebenaran firman Tuhan di malam hari ini menasihatkan kita bahwa kita harus terus bersabar. Kita harus butuh berjuang proses sampai di titik di mana Tuhan sudah tetapkan. Disitulah kita akan menemukan, dan disitulah kita akan mendapatkan kekuatan baru, dan disitulah kita akan mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan, dan kita akan berserai-serai. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.